Saya mau rubah ke ini ya. Saya mau rubah nanti ke dari kasus saya tadi. Dari kasus saya tadi, ya. Teman-teman akan ketemu yang namanya kesalahan-kesalahan yang sering ditanyakan ke saya. Ya, nanti ya. Nah, coba ada pertanyaan dulu nggak? Karena tadi Pak Danang sama Pak Sumarso atau teman-teman di luar sana, dia cara ngitungnya nggak seperti itu. Dia dari sudut pandang instansi pemerintah. Bukan mekanisme yang tadi yang saya jelaskan. Tapi sampai titik di sini ada yang mau didiskusikan nggak? Silakan. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ada siapa? Oh, Pak Danang, silakan. Dari Papua. Gimana Pak Danang? Aman Papua? Alhamdulillah aman Pak. Aman ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Danang. Ya, Pak Dedi, saya terima kasih dikasih waktu untuk bertanya. Sekaligus mungkin sharing pengalaman di lapangan. Ya. Ya, saya memang nggak boleh belanja. Yang belanja adalah pejabat pengadaan kan. Betul. Kondisi di lapangan, kita belanja di toko langganan itu di dalam nota sudah tertera, dalam nota itu sudah tertera barang dengan ditambah PPN 10%. Betul. Nah, otomatis kondisi seperti itu kan saya nggak perlu membayar karena toko sudah ada tertera di situ PPN 10% karena kita sudah bayar. Anggapan kita kan berarti toko sudah membuat faktur pajak. Tinggal kita minta billingnya gitu kan atau fakturnya. Cuman kenyataannya di lapangan begitu kita minta bukti pajak itu agak sulit Pak Dedi. Jadi kata PPK kami yang penting di dalam nota itu sudah ada potongan, kita sudah bayar 10% dari situ, penambahan 10% dari belanja kami itu kita nggak perlu bayar pajak. Nah kondisinya memang tadi saya juga ingat pelajaran dari Pak Dedi waktu di Lampung itu ya, PKP dan non PKP itu, tapi karena buru-buru ya sudah hajar sebagai instansi pemerintah. Karena kenyataannya kita belanja ATK ini kan nggak mungkin di kios-kios kecil, di toko-toko besar yang memang kita cari yang lebih murah lah ini. Kita sedikit bikin irit lah, nggak boros-boros lah. Artinya masuk akal, terus masih rasional juga kan. Jadi harapan kami pada saat diperiksa, oh iya sudah rasional, terus nota-nota lengkap, nggak bayar pajak. Kenapa? Karena sudah ada nota itu sudah tertera Pak PPN 10%. Nah PPh kan kewajiban dari PKP tadi. Nah ini Pak kasus begini bagaimana Pak? Apakah memang apa yang kami lakukan benar atau salah gitu? Terima kasih Pak. Bagus nih, pertanyaan Pak Danang bagus nih ya. Nah, ini saya ulang lagi ya. Pak Danang nih nanya nih teman-teman semua nih, karena kan di kelas ini ada sebagian besar bendahara ya. Teman-teman Pak Danang nih, teman-teman yang karantina nih kan sebagian besar bendahara. Tapi ada lagi yang lain, ini ada yang dari pengajar, juga ada lagi teman-teman dari biro bagian keuangan juga ada. Jadi begini, kenapa tadi saya ceritakan yang di awal ya? Seharusnya kita bendahara kan tugasnya kan memeriksa dokumen. Betul ya? Yang membeli itu kalau di Pemda itu yang beli itu kan si PPTK. Yang beli PPTK. Si bendahara mengecek kerjaan PPTK. Si bendahara kan komplit ya, secara rehmaterheadnya komplit, dokumennya komplit, dia bayar. Nah perhatikan, yang terjadi kesalahan yang paling sering tadi yang ditanya Pak Danang. Harusnya kan itu PPN dari pungut 10%. Pemikiran Pak Danang betul nggak Pak Danang? Yang nyetorkan pajaknya seharusnya si toko. Gitu nggak tadi Pak Danang maksud? Pemikiran saya si toko, karena pada waktu saya berdebat datang ke tokonya, mereka nggak mau. Wah ini sudah masuk ke Pak, hitungan kasir kami gitu kan. Iya. Nah, saya ngotot karena saya ngotot. Ya, ini supaya ke depan mulai hari ini, besok dan seterusnya, Pak, kalau kita beli ini yang hadir kan nih Pak Danang ya. Harusnya tuh yang beli, yang pengadaan dikasih tahu kalau kita beli ke toko nilainya di atas 2 juta. Nih, DPP tadi di atas 2 juta. Ya, di atas 2 juta. Itu yang mengut kita, Pak, PPN-nya. Yang mengut PPh 22-nya atau itu kita juga, bukan dia. Kalau kita nanti dia store, berarti mekanisme kedua tadi dong. Kan saya bilang di awal tadi, ini kalau instansi pemerintah yang beli, makanya nih, ini nggak saya batasi untuk bendahara aja nih di kelas ini nih. Ini ada satu Pontianak saya tawarkan masuk kemari, lihat dulu biar dia nanti kesalahan sentral ini akan saya ungkap di sini nih. Karena ini salah persepsinya banyak banget nih, ya. Otak kita sangat cerdas. Ia memahami dengan jelas, ya kan kita dia masih ingat ya. Nah di lapangan Pak prakteknya, kalau instansi pemerintah yang beli itu beda.
sama orang biasa. Kita wajib pungut. Berapa yang kita pungut? Nanti nih saya jelaskan. Ini peraturan ada PMK 231 nih ya. Jadi oke, Pak Danang, makasih pertanyaan Pak. Saya paham pertanyaan Bapak. Saya lanjut dulu ya Pak ya Danang. Nah, kasus seperti Pak Danang ini teman-teman semua ya. Yang mekanisme instansi di lapangan seharusnya begitu terjadi. Ya, jadi yang setor pajaknya itu kalau nanti nih, tolong dicatat nih. Kalau nanti tadi kasusnya kan saya buat kan di atas 2.500.000 ya. Totalnya ada 2 juta. Itu yang pungut harus instansi pemerintah. Yang setorkan pajaknya pakai e-billing atau store SSP biasa juga harus instansi pemerintah. Tapi kalau tadi transaksinya nanti saya contohkan di bawah 2 juta DPP-nya, biarkan dia yang setor, Pak. Biarkan dia yang pungut. Karena kewajiban pemerintah itu kalau PPN dan PPh-nya di atas 2 juta. DPP-nya loh. Itu dia, DPP-nya. Nanti saya jelasin lagi ya. Tapi tadi kata kuncinya Pak Danang, ya, dia nggak bakal mau. Bapak dikasih faktur pajak nggak? Pak Danang dikasih faktur pajak nggak? Tidak Pak, cuma dikasih nota yang sudah tertera 10% saja. Pak, kesalahan yang kedua, jangan-jangan dia nggak PKP Pak. Nggak boleh, karena kalau dia PKP, dia terbitkan faktur pajak. Nah kalau begini kasusnya, diperiksa Pak, jangan-jangan nih faktur pajak fiktif. Iya kalau di store sama dia. Kalau nggak di store sama kita negara sudah bayar pajak, kemudian nggak di store lagi ke kas negara. Nah mulai hari ini yang mau kita luruskan di level basic nih Pak. Jadi Pak harusnya Bapak dapat apa tadi Pak Badang? Dapat faktur pajak loh ya, bukan faktur penjualan loh. Bukti pemotongan kita dipotong PPN adalah faktur pajak. Dan faktur pajak buatnya nggak sembarangan, pakai aplikasi namanya e-faktur. Nah, aplikasi faktur. Gitu Pak Danang. Ya, teman-teman yang lain semua ya. Jadi kenapa saya jelaskan tadi mekanisme yang pertama? Karena kita basicnya terjadinya harus seperti itu. Tapi kalau case-nya saya rubah tadi, kita belinya ke toko biasa, memang tak ada Pak. Dia bukan PKP. Dia nggak punya NPWP. Tidak ada tuh yang namanya faktur pajak. Nggak ada PPN dong berarti. Nah ini. Pak Dedi. Ya silakan. Pak Dedi. Jadi Pak Dedi, ini di luar bendahara ini. Oh siap, Pak Surya. Pak Surya. Nah, jadi menarik sekali ini apa yang disampaikan oleh teman kita dari Pak Danang tadi ya. Pak Danang. Jayapura itu terjadi Pak, memang oleh bendahara PPTK kita, bendahara kita sering mengeluh saya seperti itu. Saya kan sebagai pengguna anggaran nih, PGPA ya, PGPA. Terjadi bahwa kita sudah bayar di toko pajaknya, tapi BPK ketika mereka audit ke kita, mereka minta bukti pembayaran kita juga. Jadi selama ini sudah salah nih, karena mungkin Bapak sampaikan tadi bahwa selama ini kita belanja pada toko yang bukan toko pengenaan pajak ya. Iya. Ini yang rusaknya. Jadi ini sih baru tahu ya nih, baru tahu sehari ini. Kenapa terjadi demikian? Dan kami hanya kan dua kali bayar Pak. Iya. Kita bayar melalui toko itu, tadi datang pakai Pak Danang tadi, betul. Tapi kita oleh BPK ketika dia audit, kita minta bayar lagi dia. Iya. Jadi 2 kali kena PTK kita. 2 kali kena PTK Bapak ya? Oke. Iya, gitu. Iya. Betul, jadi ini luar biasa nih Pak Dedi. Makasih Pak Dedi. Iya. Terima kasih Pak Surya. Oke. Suaranya kurang. Saya informasikan ke teman-teman, Pak Surya ini teman saya ya, sesama Widyaswara di Provinsi Riau. Sebelum jadi Widyaswara, beliau ini adalah Sekda ya, Sekda di Rokan Hilir Pak ya? Iya, siap. Betul. Nah, jadi paham banget di lapangan seperti apa Pak ya? Ini yang mau saya maksud Pak sama teman-teman Pak. Kenapa saya buka kelas dan kerjasama sama LPPA 5? Saya kadang-kadang ngajar juga Pak di kantor ya, di Pustikan AP. Ini tanggal 15 ngajar lagi tentang ini Pak. Tapi saya nggak bisa jelaskan ini Pak. Kenapa saya nggak bisa jelaskan ini? Saya akan jelaskan sesuai dengan kurikulum, modul gitu loh. Padahal di lapangan ini loh yang salah. Nanti jadi bulan-bulanan terus sama BPK, sama Inspektorat, sama BPKP. Kenapa? Karena tadi yang saya awal jelaskan itulah mekanismenya. Ini yang lebih parah lagi nanti saya tunjukin nih. Ini saya contohkan lagi ya, saya contohkan lagi nih. Nah, ini saya contohkan lagi teman-teman. Bapak bisa lihat di layar nih ya. Oke, saya berdiri dulu nih. Tes suaranya kurang jelas ya? Suara saya dengar Pak, Bapak Ibu? Dengar Pak, bagus, jelas. Bagus ya? Oke. Jelas Pak Dedi. Oke, jelas ya. Tunggu nih, admin saya lagi ke belakang nih ya. Nah, jadi Pak Danang masih tampil di situ ya. Biar aja dulu ya. Gak apa-apa kayak gini ya. Gak apa-apa Pak Danang. Nah,
Nomor satu Pak, tadi yang salah pertama kan udah kita lihat sama-sama Pak ya. Nah ini Pak, perhatikan, pernah nggak lihat kasus begini Pak? Si tokonya buat begini Pak. Di layar kita nih, buat kayak gini nih Pak. Sudah PPN ditambah lagi PPh pasal 22. Pernah kejadian nggak Pak? Ini beda loh sama yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan kita lihat begini ya. Ya ini di layar nih. Yang pertama kan gini nih. Ya. Beda nggak nih? Ini juga terjadi terus Pak di lapangan. Jadi kalau saya ganti baju nih, nggak pakai LPP 5, jadi auditor, pemeriksa, saya cek. Yang kedua ini Pak, kenapa ini terjadi? Sudah beli ke toko ini nggak mau lagi dipungut PPh pasal 22. Ya nggak mau dipungut, dia mau terima utuh. Karena si bendahara, karena si satker nggak paham, dia tambahin aja di situ. Toh waktu dia bayar, nih kita lihat sama-sama Pak ya. Waktu dia bayar, ini dia, kita lihat waktu dia bayar. Ini faktor pejabatnya kenapa beda? Pertama itu Pak, kenapa berbeda? Karena si penyedia barang tidak mau dipungut PPh pasal 22. Dia mau terima utuh. Ya, tapi kalau diperiksa, saya ganti baju jadi auditor, ini kena Pak. Kenapa kena? Ada yang tahu nggak? Pak Danang, kalau ini diperiksa, ini kena, tahu nggak? Kena karena ini Pak, PPh 22 itu semestinya yang bayar dari pihak tokonya, kita hanya mungut saja. Iya, betul Pak. Betul sekali Pak Danang. Yang pungut itu harusnya kita yang pungut. Penghasilan dia yang kita pungut. Iya, betul. Kalau begini saya jadi pemeriksa, berarti negara nanggung PPh sih penyedia barang. 2 kali rugi. Dikasih lagi SSP-nya. Nanti pada akhir tahun dia buat SPT tahunan. SPT tahunan apa yang terjadi? Ya, SPT tahunan yang terjadi adalah si teman kita tadi Pak. Ya, dia laporkan, dipotong lagi yang ini, yang 30 ini 2 kali rugi. Pertama kita tanggung, yang kedua dipakai dia sebagai kredit pajak. Jadi kalau diperiksa di sini kasusnya teman-teman ya, kalau saya ganti baju sebagai pemeriksa di sini, maka yang terjadi adalah ini dia ya, instansi menanggung penyedia. Nah, jadi nggak boleh kayak gini nih. Nah yang kedua begini Pak, yang kedua. Ini yang kedua nih, yang di kedua apa nih yang kedua nih? Sama ya kasusnya ya? Agak kabur Pak Dedi. Agak kabur Pak ya? Agak kabur, karena bukan terlalu jauh ya. Ya, sebentar Pak, sebentar ya. Saya panggil dulu si ininya, adminnya ke belakang dulu sebentar Pak. Des, balikan lagi. Oke, agak kabur dia. Aku presentasi. Oke. Jelas Pak ya sekarang Pak ya? Jelas Pak sekarang? Oke, balik lagi. Oke. Aku presentasi lagi. Jelas Pak Dedi, oke. Oke, kelihatan ya Pak ya? Coba di layarnya. Kayaknya yang jauh kurang jelas. Ah, ini. Oke ya. Ah, ini aja. Ini yang kedua nih. Yang kedua. Ya, yang kedua nih. Yang kedua. Oke. Mungkin Pak Dedi izin Pak Dedi, mungkin di full kan lah ya Pak Dedi. Full Pak, ini. Di full kan layarnya, belum full itu. Pak apa masih ada, Pak Danang masih ada nih Ya, layarnya. ini harus di-off-kan aja nih Pak, biar agak luas gitu layarnya. Ya. Oke. Berarti Pak Danang tadi yang ngalang ini. Ya. Ini teman kita lagi ke belakang tadi Pak ya. Oke. Ini ya Pak ya. Dokumennya begini juga nih Pak. Ada PPN, ada PPh 22. Tapi kasusnya pembelinya instansi pemerintah, yang mungkin ini kasus Pak Danang nih. Tapi penyedianya bukan PKP. Karena gini Pak, karena kalau misalkan ikut diklat pelatihan sama asosiasi pajak, mereka tuh buat semuanya seolah-olah semuanya PKP, padahal nggak PKP. Karena nggak PKP, dia buat begini, fakturnya begini, PPh 22-nya ditanggung juga lagi. Ini 2 kali rugi nih, udah seharusnya tidak ada PPN. Ini yang pertama Pak ya, seharusnya tidak ada PPN. Yang kedua seharusnya adalah si PPh 22 jadi ditanggung juga. Nah ini kenapa terjadi? Ini terjadinya nih Pak. Pertama, kok bisa ini terjadi? Terjadinya menurut dugaan saya ya, yang selalu WA ke saya, karena mereka salah persepsi. Dia sangka pertama nanggung, yang kedua setiap transaksi itu selalu ada PPN-nya. Ada nggak faktur pajaknya tuh Pak? Tadi ada nggak faktur pajaknya? Kan dia nggak PKP. Nggak ada. Kan bukan PKP. Nggak ada. Kalau diperiksa gimana Pak?
Nah, Nah, tapi nih yang kedua nih Pak, yang kedua nih. Cerdas juga nih si instansi pemerintahnya. Dia gunakanlah NPWP instansi. Dulu namanya NPWP bendahara. Wah, diperiksa. Yang penting kan bayar pajak. Itu juga salah prakteknya gitu loh. Nggak boleh seperti itu. Kacau balau lah semuanya. Nah ini maksud saya kenapa program ini kita buat supaya nanti membantu ya. Ini dia Pak. Saya lihat Pak. Ada nggak pajaknya? Kemudian store pajaknya pakai NPWP siapa? NPWP instansi. Udah kacau balau semuanya itu Pak. Di lapangan kacau balau. Nah maka Pak. Ini ya seharusnya nih kajiannya nggak seperti ini. Ini yang ketiga lagi nih Mbak, yang ketiga. Ini yang ketiga nih.